Bapak punya inisiatif yang mengorbankan anaknya dengan mati di kayu salib untuk membeli saudara dari kebinasaan. Jadi saudara bukan milik saudara sendiri, tetapi milik Kristus. Hormati Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan mau setiap anggota tubuhmu itu supaya apa? Supaya benar-benar kudus, suci, murni. Karena di tempat itu Allah bertata. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah
kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Urapi setiap sidang jemaat-Mu. Urapi kami hamba-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu hari ini diperbaharui, mengalami kesegaran, mengalami pertumbuhan, perjumpaan antara pribadi denganmu. Hamba-Mu yang menyampaikan. Mari Kau kuduskan hamba-Mu. Biar pemberitaan firman ini benar-benar isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Halo, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan baik kepada kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, biarlah pagi hari ini yang penuh dengan keberkatan. Ya, saudara, kita percaya bahwa tema kita pagi hari ini adalah Allah tidak pernah mengecewakanmu. Katakan amin. Ya, Allah tidak pernah mengecewakanmu. Ya, pagi hari ini maka saya percaya bahwa kalau kita mengklaim, kalau kita melihat bahwa Allah itu berjanji tidak akan mengecewakan kita, maka benar-benar Allah tidak akan mengecewakan kita. Saudara, keadaan dunia tidak menentu. Karena memang Alkitab sudah katakan bahwa keadaan menjelang Tuhan datang, peperangan di mana-mana bangsa lewat bangsa terjadi, dan ekonomi akan mengalami kehancuran. Ya, tetapi anak-anak Tuhan, saya mau katakan, apapun yang terjadi Allah tidak mengecewakan saudara. Amin. Apapun yang terjadi. Maka hari-hari ini banyak pemberitaan yang berbicara tentang akhir zaman, tetapi saya ingin berbicara tentang bagaimana kita mengalami sebuah penderitaan, harus kuat, harus teguh, harus kokoh. Ya, saya percaya bahwa ekonomi akan tergoncang, tapi imanmu tidak akan pernah goncang. Amin. Bangsa-bangsa mulai tergoncang, tetapi saya mau katakan, rohmu tidak akan tergoncang. Apapun yang terjadi, saya katakan Allah tidak pernah mengecewakan. Ya, sebab itu pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana peristiwa Yesus mengorbankan dirinya, bahwa dia menggenapi rencana Bapa, rencana Allah untuk kita semua. Dia ingin menggenapi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Allah kita yang baik, manusia banyak mengalami kejatuhan. Sejak penciptaan Adam dan Hawa mulai jatuh dalam dosa, mulai banyak umat-umat Tuhan mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa, dan Allah melihat bahwa peristiwa penyelamatan, peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib harus terjadi untuk kita semua. Tetapi saya mau katakan, mari kita menghargai pengorbanan Tuhan. Ya, kita akan melihat sebuah kebenaran firman. Ketika Allah tidak mengecewakan, Allah tidak pernah mengecewakanmu. Ya, asalkan kalau saudara mau melihat, kalau Allah tidak mengecewakanmu, kita harus mengerti apa arti sebuah proses kehidupan. Dan apa arti sebuah penderitaan. Maka jawaban Allah itu tidak akan mengecewakan saudara. Banyak orang marah, banyak orang kecewa, banyak orang firman Tuhan katakan kasih mulai tawar. Kasih kepada Tuhan kita mulai kendor. Tapi saya mau katakan,
seberapapun Anda, ya, saya tidak pernah kendor. Saya akan tetap setia. Karena orang setia akan melihat suatu sorak-sorai sukacita berjumpa dengan Tuhan. Saudara harus bijaksana menghitung hari-hari ini. Ya, selalu saya katakan dalam Zoom pagi, di dalam komsel, bijaksanalah menghitung hari-hari ini. Karena hari-hari ini, saudara yang bijaksana akan siap menyongsong Tuhan yang datang kedua kali. Saudara, kita belajar dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Ya, kita akan berbicara dalam 1 Petrus 19. Ya, nanti akan ayat 12-nya. Tapi kita lihat dulu, mari baca ayat 19. Apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kata setia itu pistos. Kata pistos ini, saudara, dapat dipercaya. Pistos ini kita harus mempercayai Allah kita dengan teguh, dengan kokoh. Pistos. Asal mula dari pistos ini adalah pito. Pito ini memuaskan hati. Jadi ketika kita percaya kepada Dia, maka kita akan dipuaskan hati kita. Ya, tidak mengecewakan. Allah kita Allah yang dapat dipercaya. Ya, pisto ini juga, saudara, harus ada ketaatan dalam diri kita. Sebab itu saya mau katakan bahwa apa arti sebuah proses kehidupan dan apa arti sebuah penderitaan. Lalu kalau kita melihat ayat ini adalah jika ada, ya, di dalam ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Harus menderita. Banyak orang tidak mau menderita, maunya hidup diberkati. Maunya sehat, maunya mengalami sebuah pertolongan yang super cepat, pat-pat. Ya, kadang-kadang kita mau semua serba instan, tetapi kalau berbicara tentang penderitaan, banyak orang tidak mau. Janji Tuhan katanya diberkati, janji Tuhan katanya hidup menjadi berkat, janji Tuhan, semua berkata janji Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara penderitaan, banyak orang tidak mau. Tetapi hari ini saya mau katakan, ya, dengan waktu semakin berjalan, Tuhan katakan hari-hari ini semakin jahat, hari-hari ini semakin sulit. Dan kita tahu bahwa terjadi peperangan ini akan semakin sulit lagi. Tapi saya mau katakan kepada gereja Tuhan, dalam 1 Petrus ayat 19 ini, 4 ayat 19 ini dalam firman Allah yang hidup. Jadi kalau saudara menderita menurut kehendak Allah. Penderitaan itu terkadang kita mengukur kalau kita merasa berat penderitaan kita, lalu kita berbicara Allah tidak menolong, Allah tidak baik. Makanya saya kasih judul Allah itu Allah kita. Ya. Tidak pernah mengecewakan kita. Apapun yang terjadi bagi kita gereja Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau kita menderita menurut kehendaknya, berarti kita masuk di dalam proses itu semua. Tuhan tahu. Itu semua rancangan Tuhan. Ketika kita ada dalam proses kehidupan, firman Tuhan katakan dalam kitab Yeremia, dia tidak pernah merancangkan kegagalan. Jadi kalau kita mengalami sebuah proses kehidupan, maka dikatakan bahwa itu kehendak Allah. Untuk apa? Untuk menuntun kita. Untuk apa? Membimbing kita. Untuk apa? Untuk mengikis segala karakter-karakter yang buruk dalam diri kita. Ya, untuk memperbaiki kita, untuk kita terus berjalan di dalam karakter yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka kalau kita merasa bahwa karakter kita kurang baik, bukan buruk,
kurang baik, maka Allah terus memproses kita. Ya, memproses kehidupan kita supaya semakin hari, semakin kita ada ketaatan, ada kesetiaan, karakter kita dibentuk, maka proses itu harus terjadi. Lalu dikatakan, teruslah berbuat benar dan serahkanlah diri saudara kepada Allah yang menciptakan saudara, sebab Ia tidak akan mengecewakan saudara. Waduh, luar biasa. Firman Allah yang hidup katakan, Ia tidak akan mengecewakan. Ya, kata pisto itu, Ia memuaskan hati saudara. Ya, jadi ketika kita mengalami proses, semakin besar proses, maka semakin Dia memuaskan hati kita dengan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Nah, kita akan belajar tentang 3 hal di sini. Ya, menderita menurut kehendak Allah, teruslah berbuat benar, serahkan diri kepada Allah, itu totalitas. Jadi menyerahkan diri kepada Allah bukan setengah-setengah. Kalau mau melihat Dia tidak mengecewakan kita, maka segala sesuatu kita harus benar-benar ya menyerahkan sepenuhnya secara total hidup kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada hidup kita. Dan banyak orang tidak tahan dengan proses kehidupan, lalu dia menggunakan kekuatannya sendiri. Tapi saya mau katakan, serahkan diri kepada Allah dengan total, sepenuhnya. Nah, kita belajar 3 hal ini. Yang pertama adalah menderita menurut kehendak Allah. Ya, menderita menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara lihat, kata di dalam TIS terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara-saudari yang saya kasih, janganlah kaget ketika kalian mengalami banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Memang kita akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Yang rasanya seperti kena nyala api. Hal itu terjadi untuk menguji kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan untuk membuktikan apakah kita setia atau tidak kepadanya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kesusahan yang kita alami sesuatu yang luar biasa. Jadi ya jangan kaget, terkejut ya. Ketika kita mengalami suatu persoalan, apakah persoalan lewat masalah kita sakitkah? Atau masalah rumah tangga kah? Atau masalah pekerjaan ekonomi, masalah pelayanan, masalah apapun yang terjadi kepada kita. Jangan kita kaget. Seperti petir di siang bolong begitu ya. Petir di siang bolong. Tetapi sesuatu langsung terjadi kepada kita tidak menyangka-nyangka, tetapi kenapa kita mengalami penderitaan itu yang sangat-sangat menyakitkan bagi kita. Nah, dari lihat, kata nyala api siksaan itu porosi, ujian yang menyakitkan. Jadi ujian yang menyakitkan itu pertama untuk menguji. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, jadi untuk menguji kepercayaan saudara, menguji keyakinan saudara ketika saudara berharap sesuatu. Apakah kecil, menengah, atau besar. Apakah itu berharap kepada proses kehidupan keluarga saudara. Berdoa untuk meminta supaya mengalami kesembuhan. Berdoa untuk meminta segala pemulihan bagi anak-anak kita. Lalu kita percaya di situ, Tuhan, aku percaya mukjizat pasti terjadi. Terkadang di dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 9 tahun ini, hampir 10 tahun ketika kita menjalani sebuah pelayanan ini, Tuhan mau melihat kesungguhan hati hambanya. Tuhan mau melihat kesungguhan hati keluarga hambanya. Tuhan mau melihat kesungguhan hati jemaat-jemaatnya. Tuhan mau melihat kesungguhan hati para pelayan-pelayan yang sudah ditetapkan. Halo, Tuhan mau melihat saudara. Tuhan mau melihat jemaat.
Tuhan mau melihat ketika jiwa baru datang ke tempat ini. Bagaimana proses itu terjadi. Biasanya ketika saudara baru mengalami lahir baru, dibaptis, ketika saudara berdoa cepat sekali terjawab. Ketika saudara mengenal Tuhan, baru mengalami perjumpaan, ketika saudara dipulihkan, ketika berdoa, begitu cepatnya jawaban. Kadang-kadang kita ini iri ya, udah bertahun-tahun kita berdoa, berpuasa, Tuhan kenapa dia baru Tuhan, kok dia langsung cepat dijawab. Tapi setelah dia dijawab, ya ada proses naik. Karena setiap anak bayi tidak pernah dikasih makanan keras. Dia dikasih susu dulu. Begitu susu dia mulai merangkak. Ketika dia merangkak, dia mulai jalan, kadang jatuh. Ketika dia jalan, sudah mulai jalan 1, 2, 3. Tapi Tuhan tidak mau. Kita sebagai orang tua pun tidak mau. Anak kita hanya tertatih-tatih 1, 2 jatuh, 1, 2 langkah jatuh. Tetapi kalau bisa dia berjalan kencang, bahkan berlari. Itu kerinduan orang tua, Bapa di sorga juga demikian. Ketika kita bertumbuh secara rohani, Tuhan mau melihat bukan sekedar kita makanan-makanan susu, makanan-makanan bubur, tapi makanan-makanan keras. Untuk apa? Supaya saudara berlari kencang di dalam kerohanian saudara. Karena apa? Karena kita akan hadapi sebuah keadaan, masa-masa sulit. Siapkah saudara ketika kejadian yang kita lihat? Saya tidak boleh berbicara tentang masalah politik, saya tidak mau berbicara masalah perang karena itu riskan. Tapi saudara bisa melihat kejadian demi kejadian, nyawa begitu gampang lewat peperangan itu, mati sia-sia. Ya, banyak bangsa-bangsa supaya memperjuangkan supaya peperangan itu di stop. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat, banyak melayang jiwa-jiwa. Kita tidak mau. Karena bagaimanapun juga itu semua manusia. Kita harus memberikan sebuah kasih kepada siapapun. Ya, kita tidak boleh berkata, wah ini karena begini, karena ini tidak boleh. Ya, tetapi saudara mau katakan begini, bahwa segala sesuatu, siapa yang tahu hidup kita? Siapa yang tahu bahwa terjadi sesuatu di tengah-tengah keluarga kita? Tetapi kalaupun kita mengalami sebuah ujian yang menyakitkan, apakah kita merasa dihianati? Apakah kita merasa dirugikan? Apakah kita merasa dibohongi? Apakah kita merasa kehilangan sesuatu? Apakah kita merasa kehilangan sesuatu kesehatan kita? Saudara lihat bahwa Tuhan ingin merancangkan kita supaya benar-benar sungguh percaya. Tidak mudah untuk percaya. Saudara, ketika kita mengalami suatu gangguan kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh. Tapi kenyataannya, apa yang aku hadapi, mengalami gangguan. Tapi kita mesti percaya bahwa segala sesuatu, kalau kita lihat proses operasional gereja, saya percaya Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Allah itu tanggung jawab. Jadi saya tidak perlu khawatir, apapun mau goncang sekalipun, goncang ekonomi sekalipun, goncang sekalipun, apapun yang terjadi. Kalau percaya, tetap percaya. Harus percaya. Ya, kalaupun bumi bergoncang, langit pun runtuh, firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya tetap ya dan amin. Sekali dia katakan ya, maka ya. Bagian kita percaya. Kalau nyala api atau porosi ini terjadi bagi kita, bukan berarti langsung kita merasa seperti malapetaka. Lalu kita merasa heran, kenapa aku sudah melakukan yang terbaik, aku melayani yang terbaik, aku memberikan yang terbaik, aku setia di dalam melayani. Lalu kenapa aku mengalami persoalan? Saudara mau tahu, justru semakin ada persoalan, disitulah Tuhan mau lihat
Apakah kita mengalami ujian ini, kita semakin sungguh-sungguh percaya. Saudara jangan mengukur ekonomi. Jangan mengukur berkat dengan sungguh-sungguh percaya. Kalau saya diberkati, berarti saya percaya Dia Allah yang baik. No, jangan mengukur itu. Mau ditolong, tidak ditolong, kata Daniel. Kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mau ditolong, tidak ditolong, aku tetap percaya kepada Dia. Artinya di dalam ini, poin kedua kita adalah kata purosi ini, ya. Ujian yang menyakitkan ini untuk pertama menguji, kedua untuk membuktikan apakah kita setia atau tidak kepadanya. Sulit, setia itu sulit. Sulit. Saudara memberikan persembahan segunung-gunung, sekontainer, saudara mampu. Tapi untuk setia itu sulit. Sulit. Saudara mau lari, saudara mau jalan, saudara mau melangkah, saudara mau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Iya, saudara bisa berkata-kata, tapi untuk setia sama Tuhan itu sulit. Tuhan, aku setia mau berdoa. Tuhan, aku mau setia baca firman. Yang paling ringan-ringan saja. Terkadang kita bolong-bolong. Ya, setia itu, ya, Tuhan ingin membuktikan. Maka lewat proses, apakah kita tetap setia? Saya mau katakan, Tuhan, secara manusia, saya masih banyak tugas, Tuhan. Saya masih perlu dengan kesehatan, perlu dengan kemampuan yang energik. Untuk apa? Bukan sekedar saya melangkah, saya ingin berlari, Tuhan. Maka ketika saya pergi pelayanan, saya mau kemana saja Tuhan, saya akan melayani tanpa kenal lelah, tanpa kenal jam. Saya melayani Tuhan. Tapi ketika kesehatan terganggu, lalu apakah itu menjadi halangan buat saya untuk melangkah? Tidak. Saudara, apapun keadaan, saya mengatakan ini bukan, tapi saya harus belajar beritahu saudara. Saya harus belajar kasih tahu saudara. Suatu ketika kami harus selesaikan di bawah kepada tuan rumah. Singkat kata, untuk pergi makan, kita bingung. Tapi saya mau katakan, kepercayaanku tidak pernah luntur. Kesetiaanku tidak pernah luntur. Kalau aku diberkati, rumah Tuhan yang paling pertama aku selesaikan. Tuhan yang paling pertama. Saya tidak mau Tuhan memuaskan hidup. Aku ingin belajar, ingin membuktikan hatiku untuk Tuhan. Tidak terganggu dengan keadaan. Tidak terganggu dengan ekonomi. Tidak terganggu dengan keuangan. Penyakit pun tidak terganggu. Saya belajar Tuhan. Saya belajar kesetiaan itu tuh bukan sekedar untuk mengalami ujian, banyak ujian terjadi. Tapi aku ingin membuktikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, kesetiaanku tidak pernah luntur kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara setia sama Tuhan, ekonomi, keuangan bukan menjadi ukuran. Saya belajar di sini sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami proses kehidupan, Tuhan izinkan terjadi. Mungkin saudara mengalami suatu keuangan yang tidak baik-baik,
Sampai titik terendah saudara dibawa. Titik terendah. Saudara tetap percaya. Tetap percaya sungguh-sungguh bahwa dia tidak mengecewakanmu. Jangan luntur hatimu. Kalau nggak ditolong, nggak dijawab Tuhan. Satu hari penuh sampai 2 hari, kami diam di atas. Nggak kemana-mana, udah diam saja. Menikmati. Menikmati. Kenapa? Karena aku mau membuktikan Tuhan. Bahwa aku tetap setia sama Tuhan. Saudara, saya ingin ajar saudara. Kenapa? Karena pada Alkitab katakan secupak gandum sejinar, 3 cupak jelai sedinar. Bahwa akan ada masa sulit. Ada masa sulit ekonomi. Saudara yang begini saja, terkadang kembang kempis. Terkadang kaget di dalam Alkitab, jangan engkau kaget dan jangan engkau heran. Anggaplah itu sebuah sukacita. Terkait ketika kita mengalami kaget, segala sesuatu tidak dapat pertolongan. Saya mau katakan, ini belum seberapa. Karena Wahyu 6 dikatakan, suatu kelak nanti, masa sulit itu akan terjadi. Sama seperti janda Sarpat, 3 tahun, 6 bulan, masa sulit, masa kering. Tapi saya mau katakan, janda Sarpat tidak terganggu ekonominya, karena Tuhan ada sama dia. Dan saudara tidak akan terganggu. Ya, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Buktikan, buktikan kesetiaanmu. Buktikan. Bagaimana cara saya membuktikan? Setia engkau datang kepada Tuhan. Setia engkau datang memuji Tuhan. Setia engkau membaca firman-Nya. Setia kemanapun engkau diutus, engkau jalan. Selanjutnya dikatakan 2, teruslah berbuat benar. Kata teruslah berbuat benar, banyak orang baik tapi belum tentu orang benar. Belum hidup, belum tentu dia benar. Tetapi orang benar sudah pasti dia berbuat baik. Orang baik belum tentu dia benar. Tapi orang benar sudah pasti dia berbuat baik. 1 Petrus 4 ayat 13. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Alkitab ini katakan berbahagia dan bersukacita sekalipun ada dalam penderitaan. Berbahagia. Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, dia mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus dan mau memahami proses didikan Tuhan. Saudara yang terkasih, Alkitab ini sungguh sangat luar biasa bagi kita. Bahwa berbahagia dan bersukacita sekalipun pada waktu kita mengalami suatu kebahagiaan dalam penderitaan ini, suatu kelak kita adalah orang-orang yang berbahagia dan bersukacita pada waktu Yesus datang kedua. Dan dia melihat orang-orang yang berbahagia dalam penderitaan, semua berpakaian putih, lenan, halus. Menyongsong Tuhan yang kedua kali. Berbahagialah. Jadi jangan pernah marah dengan penderitaan. Jangan pernah marah dengan proses kehidupan. Jangan pernah kita kecewa kalau hari ini kita di dalam taraf tidak baik-baik saja. Tapi yang sulit adalah ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, tapi kita berbahagia. Itu jarang terjadi. Tapi saudara, saya melihat apapun yang terjadi, sulit apapun, saudara berbahagia pagi hari ini. Haleluya. Malah hendaklah kalian merasa senang
dalam terjemahan lain. Karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus, maka nanti kalau keagungan Kristus diperlihatkan, kalian akan bersukacita. Harus merasa senang. Kalau terintimidasi oleh keadaan, kalau hari ini keuanganmu tidak baik-baik saja, maka Tuhan, hendaklah kalian merasa senang. Jadi jangan terganggu sukacitamu. Kalau sakit, bagaimana rasanya senang? Pasti sakit, Tuhan. Tuhan, kadang-kadang kalau istri, ma tolong. Bang, tolong. Papa, mama tolong. Memang itu wajar, namanya manusia kita. Tapi hari ini kalau kita mengalami sesuatu, hendaklah kalian merasa senang. Ya. Pada waktu saya mengalami suatu masalah dalam kesehatan itu juga begitu. Tuhan, istri saya bilang, belajar kamu sukacita, belajar kamu bergembira. Tidak mudah, tapi saya belajar Tuhan, saya belajar. Dan saya percaya pasti saudara bisa. Amin. Hari ini dijawab apa tidak? Tidak dijawab, bisakah kita bergembira? Bisa kita bergembira kalau belum dijawab? Haleluya ya. Jadi hendaklah kalian merasa senang karena turut menderita. Wow, kadang-kadang ini sulit, tetapi saudara anak Tuhan, saudara orang yang beriman, saudara orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh, yang mau membuktikan apapun yang terjadi, aku tetap sukacitaku tidak akan hilang. Ada haleluya? Amin. Nah, saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 14, mari kita lihat. Satu Petrus 4 ayat 14. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kata dinista ini oniditso. Oniditso itu dihina. Oniditso itu direndahkan. Wow. Saudara gimana kalau direndahkan orang? Marah? Jawab gimana? Jawab saudara. Ketika saudara direndahkan, jangan direndahkan, diremehkan. Atau enggak disapa. Nah, enggak usah direndahkan, enggak disapa aja. Atau didiamkan, atau dibelakangin. Saudara melihat tapi tiba saudara diginikan. Gimana perasaan saudara? Ketika saudara berikan nasihat, mohon kasih nasihat, dia dulu yang berubah. Wah, mungkin begitu ya. Kadang-kadang kita marah. Ketika saudara direndahkan, dihina, bagaimana? Ya, sudah miskin, sombong lagi. Enak saja. Oh, nah, kualat. Oh, bisa begitu. Kadang-kadang kita dihina itu nusuk sampai dalam itu. Lalu kita, aduh, tidak terima. Bagaimana dengan ayat ini? Coba lihat ya. Berbahagialah kamu jika kamu, ketika kamu dihina, diomongin orang, bohong. Ketika kita diomongin orang, rasa telinga merah, panas, mau balas, tapi Alkitab berkata berbahagialah. Yuk kita belajar hal ini. Saya sebagai hamba Allah juga belajar. Ya, semua kita belajar di sini. Ya, ketika saudara, ya puji Tuhan sekarang saudara diberkati. Wow, luar biasa. Ya, Tuhan kasih kendaraan baru, sudah kasih motor baru, sudah kasih rumah baru. Ya, amin. Jangan bilang dikasih istri baru, jangan, saya tidak ngomong begitu. Berbahagialah. Jadi ketika saudara harus diberikan hal-hal yang baru, lalu saudara yang tidak ditolong, tidak diberikan, lalu saudara lihat, kok saya direndahkan sama dia. Dan kadang-kadang kita itu merasa terhina, padahal kita itu sebenarnya tidak ada masalah.
Ketika saudara diberkati, sesungguhnya kita merasa bersyukur. Ini baru dihina, baru direndahkan, belum dianiaya. Baru dihina, baru direndahkan, belum dianiaya. Saudara, saya baca dalam Alkitab tentang 1 Petrus ayat 14 ini. Banyak negara-negara itu saya baca ya. Saya baca orang-orang yang mati syahid menjadi martir. Kenapa? Untuk dia bertahan di dalam aniaya, dia mengorbankan nyawanya. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipenggal, ada yang dibunuh, macam-macam. Saudara, baru dalam kata direndahkan kita sudah tidak terima, apalagi kalau kita dianiaya. Ya, saya berharap kata oniditso ini, saudara, bahwa kalaupun kita dihina, direndahkan, mari kita berbahagia. Alkitab terjemahan Indonesia bilang begini, kalau ada orang yang menghinamu karena kamu mengikut Kristus, terimalah itu sebagai berkat. Wah, enak kan? Kalau saudara dihina karena mengikut Kristus, sampai 10 tahun ikut Pak Yakub, enggak dijawab-jawab. Artinya adalah itu tanda bukti bahwa kemuliaan Roh Allah ada bersamamu. Karena apa? Kalaupun belum dijawab, Roh Allah tetap ada padaku. Ya, jadi tidak menjadi ukuran karena kita punya pelajaran kemarin, biarlah waktu Tuhan yang terindah, waktu Dia yang terbaik. Jadi kalau Dia menjawab itu waktu terbaik. Kalau sampai 10 tahun ini belum saudara dijawab, artinya terimalah itu sebagai berkat dari Allah kalau saudara dihina. Tetap berdoa, tetap setia, ya. Sebab orang hinaan orang itu merupakan tanda bukti bahwa kemuliaan Roh Allah ada bersamamu. Jadi Kristus dipermuliakan oleh kita, meskipun Dia dihina oleh mereka. Banyak orang menghina. Saudara lihat kalau saudara dihina itu menghina Allah kita. Alkitab berkata ini, kalau saudara dihina karena mengikut Kristus, sesungguhnya dia menghina Allah kita yang hidup. Ya, artinya tidak usah marah. Ya, Yesus Tuhan Allah kita yang hidup tidak pernah marah. Kalau engkau Raja Yahudi, kalau engkau anak Allah, turun dari salib, itu kan ada ayatnya. Itu penghinaan, turun dari salib, engkau sendiri tidak bisa selamatkan. Dihina. Tapi Allah tetap berkata, ampunilah mereka yang tidak tahu apa-apa. Ya, dan Rasul bilang begitu, Tuhan ampunilah mereka yang melukaiku, ampunilah mereka yang menyakitiku. Amin. Jangan bilangnya, awas ya, tunggu tanggal mainnya. Beta berdoa, kepala jadi bawah, kaki jadi kepala. Beta berdoa jungkir balik, Tuhan tidak akan jawab itu. Tuhan tidak akan pernah jawab doa yang penuh dengan amarah. Tetapi saudara berdoa harus memberkati mereka. Maka dikatakan berkati musuhmu, beri dia makan. Amin. Bisa? Sulit. Orang yang ngomonginmu harus kasih makan, enak temen. Kan begitu? Sulit. Tapi saudara, ini sering terjadi. Kadang-kadang, aduh, tapi di sini tidak ada. Tidak ada yang, tidak ada yang ngaku. Saudara lihat, yang ketiga, serahkan diri kepada Allah, totality. Ayat 15. Mari kita lihat. Ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya, saudara lihat ayat 15 ini, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Saya percaya hal-hal ini tidak ada pada diri kita, amin. Tapi pengacau ini saudara ngerti. Saya kasih terjemahan lainnya. Ya, pengacau ini begini,
Di dalam terjemahan lain, sekali-kali saya tidak mau mendengar saudara menderita karena membunuh, mencuri, membuat onar, atau karena menjadi orang yang suka. Halo. Orang yang suka mencampuri urusan orang lain, itu pengacau. Jadi terjemahan lain, Tuhan mau supaya ketika kita menyerahkan diri total kepada Tuhan, kalau kita mempunyai sebuah kesalahan, kalau kita mempunyai sebuah, mungkin pernah kita mengalami sesuatu yang tidak baik, ya, mungkin kita pernah mengalami ya mencuri, atau pernah kita mengalami membuat onar, pernah berantem, pernah berkelahi, ya, lalu berurusan dengan hukum. Tetapi Tuhan mau hari ini adalah jangan sampai kita itu mencampuri urusan orang lain. Hindari. Ya, amin ya, hindari ya. Yang ke-16, tolong. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, tetapi menderita karena menjadi orang Kristen bukanlah sesuatu yang memalukan. Pujilah Allah karena kita diberi hak istimewa menjadi anggota keluarga Kristen. Jadi kalau hari-hari ini saudara mengalami suatu himpitan hidup, saudara mengalami suatu persoalan yang sangat berat, saya mau katakan, ya, jangan kita malu karena kita menderita. Dulu saudara mungkin punya rumah 10, tapi sekarang ya cukup mungkin di ruangan 2x3. Jangan malu. Tuhan sedang membawa engkau pada lembah, tapi suatu kelak Tuhan akan menaikkan kepada sebuah gunung. Percaya apa percaya? Percaya apa percaya? Percaya. Tidak selamanya hidup saudara di lembah. Karena Dia Allah yang tidak mengecewakan. Tapi kalau hari ini kita ada di lembah yang kelam, yang tanah berbatuan yang tajam dan runcing, saudara percayalah, tetap pujilah Allah. Tetap memuji Dia. Karena Tuhan mau melihat apakah di dalam persoalan, Tuhan ingin menguji saudara, apakah di dalam persoalan saudara tetap bersuka cita, saudara bergembira, dan di ayat 16 dikatakan, apakah saudara tetap memuji Allah? Halo? Pujilah Allah, karena kita diberi hak istimewa. Jangan hanya melihat engkau hidup di bumi, tapi lihat ketika bersama-sama dengan Tuhan. Penderitaan yang kau alami di bumi ini, di dunia ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kau terima. Jadi kalau engkau menerima masalah-masalah kehidupan di bumi ini, saudara lihat, aku menikmati sorga yang samawi, yang kekal, hidup bersama Tuhan. Jadi saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, menderita karena menjadi orang Kristen. Jadi, jangan tinggalkan Tuhan ya. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam keadaan apapun. Kalau ada yang meninggalkan, saudara berdoa. Doakan buat dia. Ya, doakan. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan ayat ke-17, tolong dibacakan. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, Alkitab ini katakan, yang paling pertama, kita yang paling pertama dihakimi. Saya ingatkan, Alkitab ini, jadi gini, hukum kasih karunia. Kasih karunia itu kita diberikan. Keselamatan kita terima. Tapi saya mau katakan kasih karunia Allah. Jangan dibuat kesempatan untuk kita
terus berbuat dosa. Enggak apa-apa aku buat dosa. Besok hari Minggu kita minta ampun sama Tuhan. Toh juga Tuhan ampuni. Jangan kesempatan itu kita pergunakan. Lalu kita berkata, nanti kita buat dosa, nanti malam kita minta ampun, Tuhan juga ampuni. Tuhan itu Maha Pengampun. Apapun yang kau lakukan Tuhan mengampuni. Karena Alkitab berkata bahwa sekalipun dosamu semerahkan misi, dia akan sanggup memutihkan seperti salju. Tapi Alkitab berkata juga yang lain. Kalau kau terus lakukan dosa, paling pertama kita yang akan mengalami penghakiman terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan. Maka itu kemurahan Allah. Jangan menjadi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Justru kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, kata Korintus, kata Filipi. Jangan sekali-kali ketika kita Tuhan mengampuni kita lalu kita seenaknya langsung kita enggak apa-apa berdosa, enggak apa-apa kita lakukan dosa, toh juga Tuhan mengampuni. Hati-hati. Alkitab ini berkata, karena sudah tiba hari terakhir di mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Dan kita, yaitu umatnya sendiri, yang sekarang sedang dihakimi lebih dahulu. Kami sebagai hamba Allah tidak bisa melarang saudara. Kami sebagai hamba Allah hanya bisa menasihati lewat firman dan menasihati lewat pribadi lepas face to face. Pribadi lewat pribadi, muka ketemu muka. Kami hanya bisa menasihati. Tapi saudara, lebih baik saudara mendengar nasihat hamba Allah daripada Tuhan yang berbicara. Itu tidak enak. Kalau Tuhan yang berbicara, ya Alkitab ini menjadi pedoman bagi kita. Hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah kita disempurnakan Allah. Jadi kalau kita mengalami suatu oleh karena kesalahan kita sedang disempurnakan. Kita sedang diperbarui. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, terkadang mungkin Tuhan menegur kita, mungkin Tuhan menjewer kita. Tapi sesungguhnya Dia ingin menyempurnakan kita. Dia ingin memperbaiki hidup kita supaya kita sadar. Darah, saya selalu introspeksi diri. Berapa banyak sudah kami baptis? Berapa banyak yang sudah kami pulihkan? Berapa banyak waktu yang sudah kami layani sudah nggak terhitung. Berapa banyak rumah sakit yang kami kunjungi. Tapi ketika kami mengalami sesuatu masalah pribadi, saya nggak pernah salahkan orang lain. Saya Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara sama saya? Apa yang saya lakukan yang tidak menyenangkan hatimu Tuhan? Saya perbaiki. Jadi kalau saya punya masalah, mungkin masalah apapun kesehatan saya, masalah Tuhan, saya ingin terus Tuhan membaca firman-Mu. Saya ingin terus Tuhan melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Walaupun dengan masalah, mungkin masalah dengan apapun dari kita. Tuhan, kalau hari ini aku bisa bernapas dengan lega, biar napasku hanya memuji-Mu. Terkadang, ya puji Tuhan kalau tidak terjadi. Kalau, nah itu kan repot juga. Tapi kalau hari ini saya bisa bernapas, praise the Lord, saya memuji Tuhan. Saya memuliakan Tuhan. Saya kalau lihat silau begitu enggak bisa. Jadi kalau malam-malam saya naik motor, naik mobil udah enggak bisa. Tapi kalau melayani, saya pasti bisa. Halo? Karena hidupku untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Selama kita hidup, kita memuliakan Tuhan. Selama kita hidup, kita menyenangkan Tuhan. Kami mau bergembira, kami mau tetap setia. Kami ingin membuktikan apapun yang terjadi dalam hidupku. Tidak ada alasan untuk tidak menyenangkan Tuhan. Amin. Senangkan Tuhan. Maka dari Alkitab dikatakan hal ini terjadi karena melalui penderitaan aku disempurnakan. Hidupku disempurnakan. Jadi tidak ada masalah Tuhan kesehatanku. Tidak ada masalah Tuhan. Aku tetap percaya aku sembuh. Aku tetap percaya aku sehat.
Jemaat juga demikian begitu. Apapun terjadi, mau paru-paru, mau jantung, mau ginjal, mau leper, mau tetap percaya bahwa Dia akan menyembuhkan, memulihkan. Amin. Dia ingin menyempurnakan rohmu lewat keadaanmu saat ini. Amin. Supaya tetap berharap, oh praise the Lord Tuhan. Ya. Allah kita baik dan tidak mengecewakanmu. 19, teruskanlah berbuat benar dan serahkanlah diri saudara kepada Allah yang menciptakan saudara. Terus berbuatlah benar, terus dipulihkan, terus lakukan. Kalau saudara mungkin pernah berkata-kata yang tidak menjadi berkat, aduh saya salah dengan kata-kata saya sempat melukai, ampuni saya Tuhan. Datangi dia, saya minta maaf ya. Datangin, saya minta maaf kemarin saya melukai hatimu. Hai para istri, lakukan itu kepada suamimu. Aku seharusnya tunduk kepadamu, tapi seringkali aku tanduk engkau. Hari ini, aku tidak akan menandukmu lagi. Lalu suami berkata, hari ini aku akan mengasihimu. Kemarin aku sudah pernah gampar kamu, tapi hari ini aku mengasihimu, aku tidak mau lagi. Amin. Haleluya. Teruslah berbuat benar. Teruslah. Kalau hari ini belum bisa, lakukan lagi. Hari ini masih temperamen, Tuhan ajar aku lemah lembut. Hari ini kalau aku masih suka kata-kata mutiara, jangan cepat keluar kata-kata mutiara. Hari itu gua Tuhan, pulihkan aku. Biarlah kata-kataku kata-kata berkat. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau baik Bapa. Engkau baik Yesus Tuhan. Sembah Dia, Allah yang tidak pernah mengecewakan hidupmu. Katakan Yesus Tuhan. Amin. Akui Dia dalam hidupmu. Ya, Yesus baik. Katakan Yesus baik. Ya, Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Sungguh sangat baik. Ya Allah, haleluya. Katakan Dia baik. Ya, Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Ya Yesus baik.
Dia baik. Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia baik. Dia yang mengerti hidup saudara dan saya. Iya, Yesus baik. Amin Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Kiara mana sia katakan Yesus. Kiara mana katakan. Akui Dia dalam hidupmu. Ya Yesus baik. Yes Tuhan. Kiara mana sia katakan Tuhan. Kiara mana katakan. Kiara mana katakan Yesus. Amin. Merasakan kebaikan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan sungguh baik. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami, pribadi yang selalu ada di dalam hidup kami. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan. Di saat kami lesu Tuhan, Engkau berikan kami kelegaan. Engkau berikan Tuhan kegirangan bagi kami. Di tengah-tengah Tuhan, beban yang ada atas hidup kami. Engkau ajar kami berjalan, bahkan berlari di dalam rencana-Mu. Engkau ada di dalam kondisi apapun juga keadaan kami. Kami mengucap syukur Bapa, dan biarlah Tuhan kasih yang sempurna nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Siapa kita semua bangkit berdiri. Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini, ku puji Kau. Segala berkat Allah itu berlimpah bagi kita semua. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu umat-Mu. Sekalipun masa sulit boleh terjadi,
Tapi kami percaya doa-doa orang benar besar kuasanya. Kami selalu berdoa bagi jemaat-jemaat yang Kau percayakan kepada kami. Berkati mereka Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Tidak ada masa sulit yang menggerogoti sepanjang hidup mereka. Ada akhirnya mereka akan bersuka cita. Proses boleh terjadi, tapi Allah yang kami sembah adalah Allah pembela dan penolong kami. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menolong dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat Allah berlimpah bagi kita. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Mari.